Baiklah, kita mulai ceritanya. Ian Wright adalah orang yang luar biasa. Dia tidak pernah bermain di akademi sepak bola. Pada usia 19 tahun, dia dipenjara. Dan pada usia 21 tahun, dia sudah menyerah untuk menjadi pemain sepak bola. Tetapi entah bagaimana, pada usia 22 tahun, dia menandatangani kontrak dengan klub divisi 2. 3 tahun berselang, dia melakukan debut Premier League. Lalu pada usia 28 tahun, akhirnya dia bergabung dengan klub elit. Pada usia 31 tahun, namanya masuk nominasi Ballon d'Or. Dan akhirnya, pada usia 33 tahun, dia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Arsenal. Dengan rasio lebih tinggi bahkan dibanding Thierry Henry. Menjadi legenda Premier League sejati, dengan para fans menuntut sebuah patung dibangun di depan Stadion Highbury. Tapi tetap saja, ketika bertemu gurunya yang dia kira telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya, Ian langsung menangis dan memeluknya sambil mengatakan bahwa dia tidak pernah sekalipun dipeluk saat masih kecil. Dan jika kalian bertanya siapa orang itu, pria itu, guru itu, adalah orang yang memulai semuanya. Ian ditinggal pergi oleh ayahnya di usia yang belum genap 2 tahun. Dia tinggal bersama seorang ibu pecandu alkohol. Kenangan pertamanya adalah ketika ibunya berteriak bahwa dia menyesal tidak menggugurkannya saat berada di kandungan. Lalu pada usia 5 tahun, mereka pindah bersama ayah tirinya. Namun selain memiliki kebiasaan buruk berjudi, ayah tirinya juga bersikap kasar kepada semua orang di rumah itu. Dan entah mengapa, Ian menjadi target favoritnya. Kasih sayang adalah sesuatu yang sangat asing bagi Ian sampai dia tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka bukanlah orang tua kandungnya, bahwa suatu hari seseorang akan datang menjemputnya. Jadi ketika tidak ada yang datang, dialah yang akhirnya pergi dari rumah. Dia menghabiskan setiap waktu luangnya bermain sepak bola di jalanan bersama kakak laki-lakinya, yang terus mengejaknya, mengatakan dia buruk dalam bermain. Kaki kirinya tidak berguna, bahkan tidak bisa menyundul bola. Dan hal itu membuat Ian menjadi obsesif. Dia mengasah satu demi satu kemampuannya. Dan tanpa disadari, kakaknya telah membentuknya menjadi pemain yang lengkap. Sepak bola menjadi seluruh dunianya, satu-satunya pelarian. Mengetahui hal itu, ayah tirinya mencoba merampas itu juga darinya. Satu-satunya hal yang membuat Ian dan kakaknya mau pulang ke rumah adalah acara TV yang menampilkan momen terbaik sepak bola setiap minggu. Ayah tirinya tidak punya alasan logis untuk melarang itu. Tapi seperti yang dikatakan Ian, setiap kali itu dimulai, dia selalu mencabut kabel TV. Itu sangat menyakitkan bagi saya. Dan saya melampiaskannya ke permainan. Jika saya kalah, saya langsung meledak. Saya akan merusak apapun yang saya lihat. Dan disitulah Mr. Pigeon, sang guru, masuk di kehidupannya. Pada usia 8 tahun, Ian hampir tidak bisa membaca atau menulis karena dia terus dikeluarkan dari kelas. Bahkan begitulah cara mereka bertemu. Mr. Pigeon melihatnya berdiri di luar kelas berulang kali. Sampai suatu hari dia mulai mendidik Ian secara pribadi. Dan dalam kata-kata Ian, dia mengajarkanku segalanya. Bukan hanya membaca atau menulis, tetapi bagaimana bersabar, percaya diri, dan mengapa aku selalu marah. Bahkan dalam sepak bola, dia melihat aku selalu menendang bola sekeras mungkin ke gawang. Dan dia mengajariku untuk lebih tenang. Dia adalah orang pertama yang pernah menunjukkan kasih sayang kepadaku. Dia mengubah segalanya. Bahkan, puluhan tahun kemudian, Ian menjadi presenter baru acara TV yang bahkan dia tidak diizinkan untuk menontonnya. Di hari pertama dia menginjakkan kaki di studio, dia langsung menangis. Namun saat itu, keadaan membuat Ian harus pindah sekolah, meninggalkan Mr. Pigeon. Dan pada usia 15 tahun, dia benar-benar berhenti sekolah, kabur dari rumah, mulai bekerja dan bermain di klub Sunday League sambil mengikuti trial demi trial. Tapi tidak pernah berhasil. Pada usia 19 tahun, setelah 8 tahun selalu gagal, seperti yang dia katakan, aku meminta, meminjam, bahkan mencuri demi setiap uang yang kubutuhkan untuk bisa pergi dari rumahku di London ke Brighton untuk trial. Tetapi setelah sebulan, setelah kembali dinyatakan gagal dalam seleksi itu, Ian bingung memikirkan bagaimana cara dia bisa pulang. Ketika rekan setimnya mengatakan dia bisa meminta sedikit uang dari klub, Ian bergegas ke kantor klub, meminta pada wanita di sana dan duduk menunggu. Seperti yang dia ceritakan, aku duduk di sana selama 5 jam, berharap seseorang akan memperhatikanku.
Tapi tidak ada yang peduli. Sampai akhirnya kapten tim utama Steve Foster bertanya apa yang dia lakukan di sana. Barulah mereka benar-benar memperhatikannya. Beberapa menit kemudian, mereka memberinya 200 pound dan dia naik kereta untuk pulang ke rumahnya. Dan kurang dari setahun kemudian, dia tertangkap mengemudi tanpa SIM. Dan karena tidak mampu membayar denda, dia masuk penjara selama 14 hari. Dan dari sana dia bertekad untuk mengubah jalan hidupnya. Jadi, dengan seorang pacar yang sedang mengandung, ditambah seorang anak balita, dia mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah kilang minyak dan mulai menyingkirkan sepak bola dari mimpinya, demi fokus menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, jujur, dan bekerja keras. Meskipun demikian, pada usia 21 tahun, Ian menyaksikan teman masa kecilnya David Rocastle, yang 3 tahun lebih muda darinya, naik hingga ke tim utama Arsenal. Sementara Ian, setelah begitu banyak penolakan, merasa cukup bermain paruh waktu dengan bayaran 30 pound per minggu bersama Greenwich Borough di divisi ke-9. Tidak peduli seberapa sering David mengatakan kepadanya bahwa kamu lebih baik dari semua pemain yang kulihat di latihan. Sampai pada titik di mana bahkan ketika manajernya berulang kali menelpon beberapa orang di Crystal Palace, meyakinkan mereka untuk mengirim pemandu bakat, dia ditawari trial, tapi menolaknya. Ditawari lagi, lalu menolaknya lagi. Dan kemudian yang ketiga kalinya, dia mengatakan bahwa tempat kerjanya tidak akan memberinya cuti hanya untuk hal seperti itu. Baru setelah salah satu rekan kerjanya berbicara dengan atasannya, meyakinkan mereka untuk memberinya izin agar Ian bisa libur kerja selama 2 minggu, dia akhirnya menerimanya. Namun, di trial itu, Ian mengaku hampir merusaknya. Dia hampir bersikap seolah tidak peduli, mencoba untuk tidak memberi harapan pada dirinya sendiri. Tetapi kenyataannya bukan itu yang dilihat para pelatih, seperti yang dikatakan salah satu dari mereka. Dengan Ian, apa yang biasanya butuh bertahun-tahun untuk diajarkan di akademi, seolah-olah datang begitu saja. Namun bahkan saat itu, ketika mereka memanggilnya ke sebuah pertandingan tertutup, kini percaya bahwa ada peluang nyata di depannya, Ian datang lebih awal. Tetapi setelah setengah jam menunggu dan ternyata tidak ada pertandingan di sana, Ian menyadari bahwa dia salah memasuki gedung olahraga, dan jarak ke tempat sebenarnya adalah 3 km. Tanpa pikir panjang, dia berlari ke sana dan tiba dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, meminta maaf berkali-kali. Dan entah bagaimana di akhir pertandingan itu, manajer Steve Coppell mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin memperpanjang masa trialnya beberapa minggu lagi. Tetapi Ian menolaknya karena takut kehilangan pekerjaannya. Dan saat itu, Coppell menelpon direktur perusahaan tempat Ian bekerja dan mengatakan, "Ini mungkin terdengar bodoh, tapi aku memiliki firasat anak ini bisa bermain untuk Inggris suatu hari nanti." Dan akhirnya, dengan kondisi klub yang hampir bangkrut, konon tidak mampu membeli pemain sungguhan, mereka menawarinya kontrak, dan itu belum seberapa. Ian hanya mendapat kontrak selama 3 bulan dengan bayaran 100 pounds per minggu di salah satu klub divisi 2 terpuruk saat itu. Bahkan mereka membayar biaya transfernya dengan beberapa peralatan gym bekas kepada klub lamanya. Tetapi bagi Ian, yang mengalami 11 tahun penolakan, dia hanya bisa menangis. Mimpinya menjadi pesepak bola profesional akhirnya terwujud. Namun, semuanya tidak mudah. Para pemain senior memperlakukannya sangat buruk. Mereka mengecek lokatnya. Dalam latihan mereka menampar dan menendangnya. Mereka terus mengatakan bahwa pemain Sunday League tidak pantas berada di sana. Pada suatu titik, mereka melihatnya tidak bisa menggunakan pisau dan garpu saat makan malam di sebuah hotel. Dan salah satunya berkata kepadanya, "Apakah kamu belum pernah makan steak? Dasar kampungan." Itu sangat buruk sampai Ian mulai makan malam sendirian di kamarnya. Tetapi di akhir musim, bahkan tanpa menjadi starter, dia menjadi pencetak gol terbanyak ketua tim, menjadi pemain favorit para penggemar, mendapat julukan super sub, dan dengan api dalam dadanya kembali membara. Pada musim ketiganya, dia mencetak 23 gol, lebih banyak dari pemain Palace manapun dalam 28 tahun. Dan pada musim keempat, dengan sebagian besar pemain lama sudah pergi, dia mencetak 33 gol, sebuah rekor klub sejak tahun 1930-an. Tiba-tiba, Palace berada di posisi ketiga klasemen, tetapi masih tertinggal 1 poin dari zona promosi otomatis, yang memaksa mereka masuk ke dalam babak playoff yang menegangkan, bersaing dengan 3 tim lain untuk memperebutkan 1 tempat di kasta tertinggi. Jadi tentu saja, Ian Wright menolak untuk mengendurkan langkahnya.
Setelah kalah di leg pertama di semifinal, dia kembali untuk mencetak gol voli yang membawa mereka ke final. Dan ketika sudah berada di sana, setelah kekalahan leg pertama lainnya membuat mereka tertinggal 3-1, dia berkata, "Semua orang tahu apa yang harus kami lakukan, jadi aku keluar dan melakukannya." Dia muncul pada menit ke-17 di leg kedua, mendorong bola melewati garis gawang, membuka jalan bagi comeback Palace dan membawa pertandingan ke perpanjangan waktu, di mana dengan sisa 3 menit, Ian menyundul bola masuk, memicu salah satu invasi lapangan terbesar sepanjang masa. Pada momen terakhir pertandingan, ada puluhan orang berdiri di dalam gawang saat kiper mencoba melakukan tendangan. Dan ketika peluit akhir dibunyikan, mereka mengangkat Ian ke udara, berebut untuk menyentuhnya seolah dia adalah Superman. Palace kembali ke kasta tertinggi setelah 8 tahun. Dan Ian Wright, pemain asal Sunday League itu kini menjadi Player of the Season, raja mereka. Dan dia masih punya kejutan lain. Ketika Ian mengalami patah kaki pada bulan Januari, tidak akan mengejutkan jika dia absen sepanjang musim. Tetapi ketika dia kembali dan mematahkannya lagi, semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Bahkan Ian sendiri. Setidaknya sampai dia menyaksikan Palace secara ajaib mengalahkan Liverpool di semifinal Piala FA. Begitu dia mendengar peluit akhir, dia sudah melupakan kakinya. Ian langsung berlari ke lapangan untuk ikut merayakannya. Dan hari itu, tidak peduli berapa kali mereka mengatakan itu beresiko, dia memutuskan bahwa itu adalah sesuatu yang kuimpikan seumur hidupku. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Dan ketika mereka berhadapan dengan Manchester United, dia berhasil meyakinkan dokter tim untuk setidaknya menempatkannya di bangku cadangan. Dan apapun yang terjadi, setelah 70 menit, dengan timnya tertinggal 2-1, mereka memasukkannya. Dan 3 menit kemudian, dia melewati satu back, lalu satu lagi, dan membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu, di mana hanya dalam 3 menit, sebuah bola dilambungkan ke kotak penalti, dan dengan kaki terlebih dulu, dia menghantamnya masuk. Selama 20 menit berikutnya, dia menjalani mimpi terbesarnya. Dia adalah pahlawan di final Piala FA. Tetapi kemudian, Mark Hughes menyamakan kedudukan, memaksa pertandingan ulang, dan dalam kata-kata Ian sendiri, saat itu, Manchester United tidak memberikan kesempatan kedua untuk mengalahkan mereka. Jadi kami hanya bisa pasrah. Meskipun demikian, popularitasnya melonjak drastis. Orang-orang datang ke rumah ibunya untuk meminta tanda tangan, sampai muncul rumor tentang panggilan ke Piala Dunia. Dan bahkan jika itu tidak terjadi, dia segera mendapatkan debutnya, membuat Mr. Pigeon, yang bukan hanya gurunya, tetapi juga seorang pilot berprestasi, seorang letnan di Perang Dunia Kedua, mengatakan bahwa momen paling membanggakan dalam hidupnya adalah melihat Ian mengenakan jersey Inggris. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Namun, Ian masih belum puas. Itu semua belum cukup baginya. Dia membutuhkan kemenangan trofi. Jadi pada musim berikutnya, di Full Members Cup, dia mencetak gol penentu di perpanjangan waktu melawan Brighton untuk membawa mereka ke semifinal. Lalu mencetak 2 gol di sana untuk mencapai final wilayah utara. Dan ketika mereka bermain imbang di leg pertama, dia mencetak gol lagi untuk membawa mereka ke Wembley, di mana dalam perpanjangan waktu, Ian mencetak 2 gol lagi untuk akhirnya meraih trofi. 26 gol di semua kompetisi, membawa klubnya promosi ke divisi tertinggi Inggris. Itu bukan hal yang biasa. Pada akhirnya itulah yang membuat para fans memilihnya sebagai pemain terbaik abad ini di klub mereka. Dan terlepas dari usianya yang sudah 28 tahun, mereka yang benar-benar jeli tahu bahwa masih ada cukup waktu. Jadi musim berikutnya, Arsenal datang memanggil. Dan seperti biasa, Ian tidak ingin pindah. Tetapi mereka bersedia memecahkan rekor klub untuk merekrutnya. Dan dengan David Rochester yang mendorongnya untuk datang, Ian tidak bisa menolaknya. Tiba-tiba, orang-orang berdatangan ke rumahnya. Bahkan ayah kandungnya muncul entah dari mana meminta uang untuk membuka restoran. Media bahkan mempertanyakan mengapa mereka berani memecahkan rekor untuk merekrut pemain Sunday League yang sedang on fire, ketika mereka punya pemain seperti Alan Smith dan Kevin Campbell. Jadi dengan segala sesuatunya sangat berisik di sekelilingnya, Ian menjadi sangat gugup. Menjelang debutnya, dia tidak bisa tidur sampai pukul 5 pagi. Lalu bertanya kepada Rochester apa yang harus dia lakukan. Dan pesannya sederhana, cetak gol, dan cetak sebanyak mungkin. Jadi keesokan harinya, Ian langsung membuka pertandingan pertamanya dengan hat-trick. Tapi yang paling penting, Rochester juga berkata, cetak gol lagi melawan Tottenham.
Jadi, 2 bulan kemudian, dia melakukannya. Kemudian di pertandingan berikutnya, dia mencetak 4 gol. Dan lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun, para penggemar sudah meneriakkan namanya. Tambahkan 10 gol lagi dalam beberapa bulan berikutnya. Dan dengan 1 pertandingan tersisa di musim itu, torehan golnya hanya terpaut 1 dari Gary Lineker, bintang Tottenham saat itu, yang berada di puncak daftar pencetak gol. Jadi pertama-tama, Ian mencetak gol untuk menyamakannya. Lalu Lineker kembali unggul di menit ke-88. Dan dengan hanya 2 menit tersisa di musim itu, seketika Ian membawa bola di lini tengah, melewati semua orang, dan mencetak gol untuk menyamakan lagi. Tetapi yang paling gila, di masa tambahan waktu, dia menambah 1 gol lagi untuk melengkapi hat-tricknya dan merebut sepatu emas di hadapan saingannya. Sekarang, billboard Nike ada di penjuru negeri dengan tulisan, "Di balik kiper yang hebat, ada bola dari Ian Wright." Namun, meskipun dia menjadi top skor Arsenal selama 6 musim berikutnya berturut-turut, disinilah beberapa hal mulai tidak berjalan sesuai keinginannya. Ian tidak dipanggil ke Euro 92. Mereka lebih memilih Lineker yang akan bermain di Liga Jepang, Alan Smith yang sudah menurun, dan Alan Shearer yang baru berusia 20 tahun. Dan setelah kembali ke Arsenal, Dewan klub mengejutkan semua orang dengan menjual David Rocastle. Dan sejak saat itu, mereka menjadi salah satu klub paling membosankan di negara itu. Itu adalah era kemenangan 1-0 sudah cukup bagi Arsenal. Di akhir musim, mereka berada di posisi ke-10 di Liga. Dan jika bukan karena Ian yang mencetak 30 gol, membawa mereka ke final Piala Liga dan kemudian meraih double, dengan 10 gol dalam 7 pertandingan termasuk 2 gol di final untuk memenangkan Piala FA, mereka akan mengakhiri tahun itu tanpa satupun trofi. Tahun berikutnya pun tidak jauh berbeda. Tidak hanya Inggris gagal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, tetapi di ajang Piala Winners bersama Arsenal, Ian mencetak gol penentu di putaran pertama, 2 gol di babak 16 besar, dan setelah melewatkan sebagian besar perempat final, dia mencetak gol tandang krusial yang membawa mereka ke final. Tetapi kali ini, satu sliding tackle yang salah perhitungan membuatnya terkena skorsing. Jadi tentu saja, kini dengan total 35 gol atas namanya dan tanpa Piala Dunia untuk dimainkan, ketika ia terpaksa menutup musimnya dengan menyaksikan rekan setimnya mengangkat trofi internasional besar pertama bagi Arsenal sementara dia tidak bermain, dia langsung tahu bahwa dia harus menebusnya. Jadi tahun berikutnya, dia memulai dengan rentetan mencetak gol dalam 12 pertandingan di semua kompetisi. Sementara di Piala Winners, dia mulai mencetak gol dan tidak berhenti. Ian tidak hanya mencetak gol di setiap ronde, dia mencetak gol di setiap pertandingan, baik kandang maupun tandang, sampai ke final. Tetapi saat mereka hampir dinobatkan sebagai juara Eropa berturut-turut, sebuah gol di menit terakhir perpanjangan waktu mengirim mereka pulang. Dan dengan finish di posisi ke-12 di Liga, bahkan dengan Ian kembali mencetak 30 gol, itu tidak menghentikan pemecatan pelatih George Graham yang digantikan Bruce Rioch. Dan lihatlah, semua pemain membencinya. Dia sering digambarkan sebagai diktator. Tetapi seperti yang bisa dibayangkan, Ian Wright menjadi orang yang paling membencinya, sampai membuatnya sudah mengajukan permintaan transfer sebelum pramusim berakhir. Dan meskipun itu ditolak, bahkan dengan kedatangan Bergkamp yang merupakan partner terbaik sepanjang karirnya, bahkan dengan nominasi Ballon d'Or di akhir tahun, bahkan dengan rivalitasnya dengan Cantona yang sedang memuncak, di mana Ian terkenal memotong kerah bajunya, Arsenal benar-benar tanpa trofi, dan dia akhirnya gagal mencapai 30 gol. Sebagai penutup, Ian kembali tidak masuk ke dalam skuad Euro di tahun 96. Dan dia selalu bersikeras bahwa jika dia dipanggil, itu adalah takdirnya untuk masuk sebagai pemain pengganti dan menyelamatkan mereka di semifinal melawan Jerman. Tetapi setidaknya, berkat musim yang sangat buruk itu, Arsene Wenger datang. Sekarang dengan pelatih hebat di sisinya, bahkan di usia 33 tahun, Ian kembali mencetak 30 gol dalam satu musim. Hanya terpaut 2 gol dari sepatu emas lainnya dan berhasil mencetak gol melawan 17 dari 19 tim di Liga dalam satu musim. Sebuah rekor sepanjang masa. Tetapi itu belum seberapa. 6 pertandingan memasuki musim berikutnya, Ian mencetak gol melawan Bolton untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Arsenal. Merayakannya dengan menunjukkan kaos bertuliskan 179 baru saja selesai. Meskipun sebenarnya itu baru gol ke 178. Lucunya, dia salah menghitung dan merayakan terlalu cepat. Tetapi untungnya, 5 menit kemudian,
Gol itu akhirnya datang. Lalu satu gol lagi untuk membuatnya hat-trick. Dan pada bulan Desember, dia kembali mendapat nominasi Ballon d'Or. Tetapi tetap saja, pada bulan Januari, dia mengalami cedera hamstring parah. Dan karena sudah berusia 34 tahun, praktis dia absen sepanjang musim. Absen di final Piala FA, absen di Piala Dunia lagi. Dan meskipun setidaknya dia sempat turun ke lapangan untuk mengangkat gelar Premier League pertamanya dan satu-satunya, dengan Anelka yang bersinar saat dia absen, itu juga menjadi akhir waktunya di Arsenal. Dia masih mencoba melanjutkan karirnya. Pertama di West Ham, lalu Nottingham Forest, Burnley, dan Celtic. Tetapi tidak berjalan dengan baik. Dan pada tahun 2000, setelah tidak dipanggil lagi ke Euro, dia pensiun dengan 33 caps internasional. Yang berarti hampir tidak ada pemain dalam sejarah yang mendapatkan sebanyak itu tanpa pernah bermain di turnamen besar. Sekian dan sampai jumpa minggu depan.